Salam saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Salam kasih dan damai sejahtera dari Tuhan kita, Kristus Yesus menyertai kita semua. Walau masih dalam keadaan lockdown, di mana waktunya telah diperpanjang sampai dengan 14 April 2020. Tapi kasih dan penyertaan daripada Bapa Surgawi tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Dia setia menyertai kita. Jadi hendaklah kita kuat di dalam Tuhan. Kuat di dalam kekuatan kasih-Nya. Kita tidak tahu sampai bila situasi ini akan berlalu. Tapi sebagai umat Tuhan, umat yang dikasihi-Nya, kita tahu bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan izinkan semua ini terjadi dalam kehidupan kita. Tujuannya untuk mendapatkan kembali perhatian kita. Di mana pandemik COVID-19 ini telah pun mengguncang kehidupan kita, pekerjaan kita, kegiatan kita, perhubungan kita, perjalanan kita, bahkan rutinitas kita yang biasanya nomad berubah menjadi tidak nomad. Bahkan sebagian daripada kita ada yang sudah merasakan kekhawatiran, ketakutan. Mengapa ini harus terjadi? Apa yang terlihat semuanya mulai menjadi redup. Cahaya yang ada semakin kelam. Sementara sinar yang dinantikan tidak kunjung datang. Daud dalam kehidupannya menghadapi banyak sekali masalah dan bahaya maut. Banyak sekali musuh-musuh yang ingin membunuhnya. Musuh ini bukan hanya datang dari luar saja, tapi musuh ini juga datang dari dalam keluarganya sendiri. Dalam situasi yang terjepit dan terkurung, musuh yang terus mengejarnya. Dari kiri, kanan, depan, dan belakang. Seakan sudah tidak ada jalan keluar. Tapi satu hal yang pasti, Daud tetap menaruh pengharapan dan kepercayaannya kepada Tuhan. Dalam Mazmur 27, Daud berkata, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapa aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Kepada siapa aku harus gemetar? Di tengah-tengah kesukaran dan situasi kehidupan yang tidak menentu ini, Daud tetap sangat yakin dan pasti kepada siapa dia harus percaya. Daud tidak pernah sekalipun berputus asa menaruh pengharapan, keyakinannya teguh kepada Tuhan, bahwa Tuhan pasti akan melindunginya. Tuhan yang Daud percaya adalah Tuhan yang sama yang hari ini kita juga percaya kepada Dia. Dia Tuhan yang telah menolong Daud. Dia juga Tuhan yang akan menolong kita. Dia Tuhan yang tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan tidak berubah. Dia tetap Tuhan yang berkuasa. Tuhan adalah terangku. Terang ini bukan seperti cahaya lampu yang boleh on dan off tergantung kepada TNB atau siapa saja yang mau on dan off. Tapi ini adalah terang ilahi. Terang yang akan menerangi jiwa kita. Terang yang akan mengharau segala kekhawatiran, ketakutan di dalam diri kita. Terang yang akan menuntun kita melewati lembah kekelaman. Terang yang akan membawa keselamatan jiwa kita. Tuhan adalah benteng hidupku.
yaitu benteng yang melindungi, yang memagari kita daripada serangan musuh. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan adalah benteng hidup kita. Berarti Tuhan ada bersama dengan kita. Dia ada di pihak kita. Lalu kepada siapa kita harus takut? Virus corona juga harus tunduk dalam nama Yesus Kristus yang berkuasa. Kehidupan kita sebagai orang yang percaya sedang diuji untuk menjadi lebih kuat lagi. Tuhan dalam Yosua pasal 1. 3 kali dia mengingatkan Yosua sebelum Yosua memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Tuhan berkata, engkau harus kuat dan berani. Jadi umat Tuhan, anak-anak Tuhan, kita harus lebih berani lagi menghadapi tantangan, cabaran sekarang ini. Ingatlah, pergunakanlah waktu yang ada dengan lebih bijaksana. Karena kesudahan zaman sudah semakin dekat. Selama Tuhan masih memberi kita napas kehidupan, itulah kesempatan kita untuk lebih baik lagi, lebih bijaksana lagi menggunakan waktu yang tersisa ini. Walau virus corona ini telah datang tanpa memandang siapa kamu, tua atau muda, engkau kaya atau miskin, engkau pintar atau bodoh, semua menjadi sasaran daripada virus corona ini. Rasul Petrus dalam 1 Petrus 5 ayat 8 berkata, sadarlah dan berjaga-jaga. Lawanmu si iblis berkeliling berjalan sama seperti singa yang mengaum-ngaum untuk mencari orang yang dapat ditelannya. Begitu juga dengan virus corona ini. Dia sedang berjalan-jalan untuk mencari mangsanya. Siapa yang dapat ditelannya? Salah satu obat yang paling manjur untuk melawan virus bukanlah obat dari luar, tapi obat itu ada di dalam tubuh kita, yaitu antibodi di dalam tubuh kita. Kalau antibodi kita kuat, maka kita akan memiliki kekuatan untuk menangkis virus. Tapi kalau antibodi kita lemah, maka kita akan menjadi mudah diserang oleh penyakit-penyakit virus yang ada di luar. Tapi kenyataannya dalam kehidupan kita, antibodi di dalam tubuh kita selalu keadaannya tidak stabil. Mengapa? Emosi, pikiran, dan hati kita sangat mempengaruhi kestabilan daripada antibodi kita. Kalau pikiran kita positif, maka antibodi kita akan menjadi kuat. Tapi kalau pikiran kita negatif, maka antibodi dalam tubuh kita juga akan menjadi lemah. Sehingga Amsal mengingatkan kita untuk menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar hidup. Saudaraku yang terkasih, isilah hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan, bukan dengan segala kekhawatiran daripada berita-berita coronavirus ini. Renungkanlah firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan, firman yang hidup, firman yang membawa kita pada kehidupan yang kuat. Firman ini akan bercahaya di dalam diri kita. Firman inilah yang akan mengusir segala kekhawatiran dan ketakutan di dalam jiwa kita. Firman ini akan memimpin, menuntun kita kepada terang daripada cahaya Tuhan. Firman inilah yang akan terus membawa kita melewati lembah kekelaman, yang membawa kita keluar daripada bahaya situasi
yang kita hadapi sekarang ini. Jadi saudara-saudariku, ingatlah saat ini waktunya, masa yang tersisa ini. Pergunakanlah sebaik-baiknya. Datang kepada firman Tuhan. Istiharkan, proklamirkan firman Tuhan dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam negara kita. Biar damai sejahtera daripada Tuhan kita menyertai kita semua. Ingat, kekuatan kita ada di dalam Tuhan, hanya di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, hamba berdoa Tuhan, biar terang daripada firman-Mu terus menerangi hati dan hidup kami. Apa yang telah kami dengar Tuhan, apa yang telah kami baca selama ini dalam kehidupan kami ya Tuhan, firman ini akan menjadi remah dalam kehidupan kami. Dalam situasi seperti ini Tuhan, hanya Engkau adalah benteng kehidupan kami. Engkau adalah terang yang menyinari setiap langkah kami. Berkati setiap anak-anak-Mu. Jauhkan kami daripada segala rasa kekhawatiran dan ketakutan. Jauhkan kami Tuhan daripada bahaya-bahaya virus yang ada di sekitar kami. Tutup bungkus kami dengan kuat darah Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa. Haleluya. Mari kita terima berkat daripada Tuhan. Biar Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Biar Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Biar Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus Kristus yang percaya kita katakan amin. Amin. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa lagi. Amin.